Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama. Dari surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengerti kebenarannya, dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3 ini menandai peralihan tajam dari fondasi kebenaran pada pasal sebelumnya, menuju peringatan serius tentang ancaman internal dalam gereja. Setelah mempertegas otoritas kesaksian rasuli dan firman Allah, Rasul Petrus kini mengungkap realitas historis dan teologis tentang munculnya guru-guru palsu. Pergumulan teologis yang dihadapi jemaat bukanlah hipotesis, melainkan nyata dan mendesak. Sebab itulah Rasul Petrus menempatkan masalah ini dalam kerangka sejarah keselamatan dengan membandingkannya dengan nabi-nabi palsu di perjanjian lama. Dengan demikian, saudara, kesesatan bukan fenomena baru, tetapi pola yang berulang. Gereja sepanjang zaman harus berjaga terhadap distorsi kebenaran dari dalam, dan sehingga spiritualitas Kristen yang matang ditandai oleh kewaspadaan teologis. Ayat pertama, saudara, ayat ini dibuka dengan afirmasi bahwa nabi-nabi palsu pernah tampil di tengah umat Allah, yang menegaskan kepada kita kesinambungan antara Israel dan gereja. Allah mengizinkan kehadiran pengajar palsu sebagai ujian iman bagi umatnya. Kehadiran mereka tidak membatalkan pemeliharaan Allah, tetapi justru menyingkapkan kualitas iman sejati. Rasul Petrus menggunakan analogi historis untuk menyiapkan jemaat menghadapi realitas yang sama. Karena sejarah Israel menjadi cerminan bagi gereja, dengan demikian pembacaan Alkitab harus bersifat kanonik dan historis. Gereja belajar dari kegagalan dan kesetiaan umat terdahulu. Sedangkan spiritualitas yang sehat lahir dari kesadaran historis akan karya Allah. Rasul Petrus kemudian menyatakan bahwa di antara kamu akan ada guru palsu. Sebuah pernyataan profetis yang bersifat pastoral. Bahaya utama ini bukan datang dari luar komunitas, tetapi dari dalam. Ancaman internal seringkali lebih merusak karena tersembunyi di balik bahasa rohani. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, guru-guru palsu ini tidak datang sebagai musuh terbuka, melainkan sebagai pengajar. Mereka beroperasi atau berinteraksi, beregulasi di dalam struktur gereja dan memanfaatkan kepercayaan jemaat. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk memiliki kepekaan doktrinal, kesalehan tanpa discernment, mudah dimanipulasi atau spiritual Kristen, harus disertai kewaspadaan teologis. Istilah penyelundupan ajaran sesat menunjukkan metode yang licik dan tidak transparan. Rasul Petrus tidak menggambarkan kesesatan sebagai serangan frontal, melainkan infiltrasi terhadap segala kemunafikan. Dan tentunya hal ini menekankan kesesatan seringkali masuk melalui reinterpretasi halus terhadap kebenaran. Ajaran palsu jarang sepenuhnya baru, tetapi biasanya memutarbalikkan kebenaran yang ada. Dengan demikian, kesesatan tampak masuk akal dan menarik, karena gereja tidak boleh naif terhadap dinamika ini. Dengan demikian, pengajaran yang benar harus dijaga dengan ketelitian, sehingga spiritualitas Kristen harus menuntut ketajaman rohani yang berakar pada firman Allah. Saudara yang kasih dalam Kristus, dijelaskan pada ayat 1 dan 3 tentang adanya ajaran sesat yang dimaksud
Rasul Petrus bersifat membinasakan, yang menunjukkan dampak destruktif. Kesalahan doktrinal tidak pernah netral secara spiritual, dan kita tahu teologi yang keliru pada akhirnya merusak tatanan iman dan moral. Kebenaran dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Ketika kristologi atau soteriologi diselewengkan, kehidupan etis akan ikut runtuh. Oleh karena itu, kesesatan atau memiliki konsekuensi eksistensial, gereja, dalam hal ini kita, dipanggil untuk menjaga kemurnian, doktrin, dan pengajaran supaya ada kehidupan bagi spiritualitas sejati. Saudara yang kasih dalam Kristus, Rasul Petrus mengajarkan bahwa guru-guru palsu itu bahkan menyangkal Tuhan yang telah menebus mereka. Pernyataan ini memiliki bobot kristologis dan soteriologis yang besar, karena perlu penyangkalan ini sebagai penolakan terhadap otoritas dan karya penebusan Kristus. Meskipun mereka berada dalam komunitas yang telah ditebus secara eksternal, mereka menolak implikasi penebusan itu. Ini menunjukkan perbedaan antara pengakuan lahiriah dan iman sejati. Karena gereja harus membedakan antara keanggotaan formal dan kesetiaan iman. Spiritualitas Kristen ini tidak cukup dengan pengakuan verbal dan kesetiaan kepada Kristus yang harus nyata dalam ajaran hidup. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, konsekuensi dari penyangkalan ini adalah kebinasaan yang segera dan pasti. Sebab Rasul Petrus tidak berbicara tentang hukuman yang jauh dan abstrak, tetapi realitas eskatologis yang serius. Penghakiman Allah tidak dapat dihindari oleh siapapun yang meremehkan anugerah Allah. Karena penundaan hukuman bukan berarti pembatalannya. Karena itulah kesabaran Allah memberi ruang untuk pertobatan dan bukan pembenaran dosa. Sebab gereja harus memberitakan kasih karunia Allah dan penghakiman secara seimbang. Disinilah spiritualitas Kristen yang sehat tidak mengabaikan realitas penghakiman. Takut akan Tuhan menjadi awal hikmat yang dinyatakan. Saudara yang kasih dalam Kristus, pada ayat kedua disoroti dampak sosial dari kesesatan, yaitu banyak orang akan mengikut cara hidup yang bejat. Kesalehan doktrinal selalu menghasilkan penyimpangan etis. Teologi yang salah akan membentuk antropologi dan etika yang salah. Karena itulah guru-guru palsu menarik pengikut dengan menawarkan kebebasan yang semu. Sebab kebebasan ini seringkali melakukan pelepasan dari standar kekudusan. Disinilah gereja dipanggil untuk menguji ajaran berdasarkan buahnya, di mana hidup yang tidak kudus adalah tanda ajaran yang tidak benar. Karena spiritualitas Kristen menuntut integritas moral. Saudara yang kekasih dalam Kristus, akibat dari perilaku guru-guru palsu ini, jalan kebenaran dihujat oleh orang luar. Rasul Petrus melihat dimensi apologetis dari kehidupan gereja. Karena kesaksian gereja di dunia sangat bergantung pada konsistensi antara ajaran dan hidup. Skandal moral dalam gereja menjadi batu sandungan bagi Injil Kristus. Sebab dunia menjadi kebenaran Injil melalui kehidupan umatnya. Oleh karena itu, kesalahan internal berdampak eksternal. Karena gereja harus menyadari tanggung jawab publiknya. Disinilah kita belajar mengenai spiritualitas Kristen yang bersifat komunal dan representatif. Saudara yang kasih dalam Kristus, pada ayat ketiga diungkapkan motivasi terdalam dari guru-guru palsu, yaitu keserakahan. Mereka, guru-guru palsu itu, memperdagangkan firman Allah demi keuntungan pribadinya. Ingatlah bahwa cinta uang sering menjadi akar kesesatan teologis. Karena ketika pelayanan menjadi sarana keuntungan, Injil akan diselewengkan. Guru-guru palsu yang mengeksploitasi jemaat dengan kata-kata manis dan retorika yang memikat. Namun saudara, Rasul Petrus mengajarkan juga bahwa hukuman atas mereka tidak lalai. Karena keadilan Allah bekerja meskipun tampak tertunda. Sebab kemurnian motivasi dalam pelayanan merupakan bagian penting dari spiritualitas Kristen. Pernyataan tentang hukuman yang tidak tertunda menegaskan ajaran providensia dan keadilan Allah.
Allah tetap aktif menghakimi di tengah sejarah. Tidak ada kesesatan yang luput dari perhatian Allah. Pernyataan ini memberi penghiburan bagi jemaat Kristen yang setia, karena Allah tidak membenarkan dan membiarkan kebenaran diinjak tanpa konsekuensinya. Dengan demikian gereja dapat tetap setia tanpa putus asa, karena memang keadilan Allah yang setia sebagai tumpuan atas spiritualitas Kristen merupakan pengharapan yang memberikan kekuatan dan bertahan sampai akhir. Secara teologis, kita tahu bagian ini menggambarkan perikop yang menunjuk kepada gereja adalah komunitas yang rentan terhadap penyimpangan. Kekudusan gereja tidak berarti ketiadaan dosa, tetapi panggilan untuk terus diperbaharui. Gereja bersifat kudus dan berdosa sekaligus dalam sejarah. Oleh karena itu, disiplin gerejawi menjadi aspek penting kehidupan gereja, karena kasih dan kebenaran harus berjalan bersama. Tanpa kebenaran, kasih menjadi sentimental. Tanpa kasih, kebenaran menjadi kejam. Spiritualitas seperti ini berada dalam ketegangan. Saudara yang kasih dalam Kristus, dari perspektif eklesiologis, surat 2 Petrus 2 ayat 1-3 mengajarkan pentingnya pengajaran yang setia. Gereja tidak boleh menyerahkan mimbar kepada ajaran yang tidak teruji. Dan peran gembala sebagai penjaga kawanan memiliki tugas pastoral yang mencakup pengajaran dan perlindungan. Ketika pengajaran diabaikan, maka jemaat menjadi rentan. Gereja harus membangun budaya belajar teologi yang sehat, karena tumbuh kembangnya pengajaran yang benar berdasarkan firman Allah sebagai benteng melawan kesesatan. Secara hermeneutis, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita perlunya membaca Alkitab secara menyeluruh. Ajaran yang hanya menekankan sebagian kebenaran mudah jatuh ke dalam distorsi. Teologi perjanjian yang dinyatakan dalam perjanjian baru bersifat integratif. Kristologi, soterologi, dan etika tidak dapat dipisahkan, karena gereja harus menolak pendekatan selektif terhadap Alkitab. Seluruh nasihat Allah harus diberitakan. Di sanalah keseluruhan firman Tuhan sebagai pernyataan keseimbangan dan sekaligus sumber spiritualitas Kristen. Dari sisi spiritualitas, ayat yang kita baca dan dengarkan ini mengajak umat Kristen untuk memeriksa dirinya. Baik keanggotaan gereja yang tidak otomatis menjadi kesetiaan iman, juga kesesatan dapat hidup berdampingan dengan bahasa religius. Oleh karena itu, introspeksi rohani sangat penting. Iman sejati diuji melalui ketaatan dan kasih kepada Kristus. Disinilah kejujuran di hadapan Allah dengan pertobatan yang sungguh-sungguh sebagai praktik yang berkelanjutan untuk menumbuh kembangkan spiritualitas Kristen melalui perjalanan yang perlu dilanjutkan sampai pembaruan dan kembaruan terjadi. Secara etis, perikop ayat ini mengajarkan kepada kita kekudusan bukan pilihan opsional. Kebebasan Kristen tidak boleh disalahartikan sebagai lisensi untuk hidup dalam dosa. Anugerah justru memampukan ketaatan, karena ketika anugerah dipisahkan dari etika, Injil dirusak, dan gereja harus memberitakan kekudusan sebagai buah keselamatan. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan menjadi kesaksian Injil. Dan itulah transformatif sebagai sifat spiritualitas Kristen, di mana Kristus memulihkan manusia secara utuh. Secara pastoral, Rasul Petrus berbicara dengan nada peringatan yang keras, namun bertujuan melindungi jemaat. Peringatan adalah bentuk kasih pastoral, karena kalau mengabaikannya terjadi suatu hal yang membahayakan gereja, dan gereja harus berani menegur. Ada kesesatan, baik dengan jalan yang jelas ditegur dan dengan kasih. Kompromi terhadap kebenaran bukanlah kasih sejati. Kita membutuhkan keberanian moral dan juga dinyatakan di dalam pergaulan hidup sebagai spiritualitas Kristen yang berada di bawah otoritas Kristus. Karena itu saudara, secara keseluruhan surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3
memberikan kerangka teologis untuk memahami realitas kesesatan dalam gereja, dan anugerah Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia, karena kebenaran harus dijaga dengan kesetiaan dan kerendahan hati. Gereja dipanggil untuk hidup dalam terang firman Allah di tengah dunia yang gelap, dan berakar pada kebenaran yang objektif dan kehidupan yang kudus. Ayat-ayat ini tetap relevan bagi kita, orang Kristen di sepanjang zaman. Sebab kesetiaan kepada Kristus menjadi panggilan utama. Implementasinya. Pertama, ayat-ayat itu menantang gereja untuk meningkatkan literasi teologis jemaat karena maraknya pengajaran populer yang dangkal dan sensasional. Gereja perlu membangun budaya belajar Alkitab yang serius dan berkesinambungan, dan pemimpin gereja harus bertanggung jawab dalam menjaga kemurnian ajaran. Oleh karena itu, firman Allah harus menjadi pusat kehidupan gereja dan kesetiaan ajaran menjadi bentuk kasih kepada jemaat. Implementasi yang kedua, bagi orang Kristen yang hidup di tengah pluralisme dan tekanan sosial, ayat-ayat ini mengingatkan pentingnya integritas iman, karena kesaksian Kristen sangat dipengaruhi oleh kehidupan moral umatnya. Implementasi yang ketiga yang terakhir, dalam ranah pendidikan dan kepemimpinan Kristen, surat 2 Petrus 2 ayat 1-3 mengajarkan pentingnya pembinaan karakter dan teologi. Para pemimpin Kristen harus memiliki motivasi yang murni dan sikap melayani. Sebab keserakahan dan ambisi pribadi itu merusak dan kita harus menolaknya. Gereja perlu untuk mendidik jemaat dan menanamkan nilai-nilai integritas. Dengan demikian generasi mendatang tidak mudah disesatkan, karena Injil akan tetap diberitakan dengan setia. Gereja dapat bertumbuh dalam kebenaran dan kasih. Demikianlah penjelasan singkat, tafsiran yang singkat dari surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Tuhan Yesus memberkati. Amin.